sekarang kita amati refleksi pembelajaran kita, pelajaran tentang peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sana tentunya kita melihat kemajuan-kemajuan yang dikembangkan peradabannya sampai bisa kita nikmati sekarang ini, zaman sekarang ini. Ya, tentunya pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah yang khalifah-khalifahnya banyak, di antara lain yaitu Abu Abbas As-Saffah, ada Abu Ja'far Mansur, dan juga ada yang lain-lain sebagainya. Nah, apa yang dikembangkan pada masa itu untuk berkembangnya Islam dengan pesat ke seluruh pelosok wilayah-wilayahnya, bahkan dikembangkan wilayah-wilayah perkotaan. Yang pertama kita lihat di bidang pendidikan. Nah, peradaban di bidang pendidikan itu diutamakan kemarin pada waktu Abbasiyah. Kenapa? Dengan cerdasnya orang, dengan memahaminya ilmu pengetahuan, akhirnya mindset, pemikiran, otak manusia, masyarakat pada waktu itu terus akan maju. Makanya pendidikan itu adalah satu-satunya paling penting dalam satu negara dan bangsa, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu dikembangkan peradabannya. Seperti lahirnya pada masa itu ada di masjid belajar, di madrasah belajar, dan juga sampai lahirnya yaitu Kairo pada masa itu, sampai diteruskan oleh pada masa dinasti Ayyubiyah nantinya. Di kelas 3 nanti kita belajar. Nah, ini peradaban pendidikan yang paling penting. Kemudian kita lihat peradaban di bidang administrasi pemerintahan, juga begitu didesain yang bagus, yang baik. Apalagi masa pemerintahan Abu Ja'far Mansur, dia pemerintahannya yang memang teratur, rapi, solid, kuat, dan juga dia administrasi negaranya yang begitu bagus dan baik. Semua terdata rakyatnya, semua dipahami bahwa itu ada dalam database. Kalau sekarang kita lihat, dan juga itu wilayah-wilayahnya dan juga program-programnya, semuanya adalah diatur dengan rapi. Itu pada masa peradaban Abbasiyah. Kita lihat di bidang ekonomi. Ekonomi pada masa itu walaupun masih ada di sana sini transaksinya jual beli antara barang dengan barang, barter, ya, beli barang dengan barang. Memang nggak ada masalah beli barang dengan barang, ya, dengan sejenis itu menjadi riba. Nah, itu terus berkembang, akhirnya diciptakan mata uang, mata uang dirham, mata uang dari emas, mata uang perak, dan juga alat-alat berharga lainnya bisa dijadikan bentuk uang. Itu masa Abbasiyah. Luar biasa pesatnya maju dan berkembang. Dan uangnya adalah emas. Di samping itu ada barang dengan barang, barter. Nah, kita lihat di segi militer. Luar biasa militernya, dilatihnya pasukan-pasukan siap. Seperti hari ini waktu mengempur Yahudi, Zionis, Israel, adanya Hamas. Ya. Dulu adalah adanya pasukan-pasukan yang memang dilatih oleh Abu Abbas As-Saffah. Ada yang pandai berpedang, ada yang pandai berkuda, ya. Ada yang pandai dia adalah berpacu dengan panah, dan juga ada juga dengan bermacam ilmu-ilmu bela diri pada masa Abu Abbas As-Saffah. Pemain pedangnya yang luar biasa, kecanggihannya dengan pedang memang pada waktu itu, dan keberanian, kegagihan, dan jihadnya waktu berperang dengan orang-orang yang menentang Islam, namanya Yahudi dan Nasrani pada masa itu. Luar biasa. Kita lihat juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sana dikembangkan, ada ilmu geografi, ada ilmu sejarah, ada ilmu kedokteran, ada ilmu astronomi, ada ilmu matematika, ada ilmu juga ilmu-ilmu biologi, botani, dan sebagainya. Luar biasa berkembangnya penemuan-penemuan baru pada masa itu. Islam terus berkembang dan maju. Tokoh-tokoh Muslim pada masa itu, kedokteran sepertinya ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus,
ya, dan juga banyak di bidang ilmuwan lainnya. Ada ilmu filsafat, ya seperti itu. Baik, kita lihat juga di bidang ilmu pengetahuan agama. Masa itu berkembang ulama dengan pesat adanya ulama kutubus sittah, yaitu ulama-ulama ahli hadis, menggali di bidang hadis seperti Muslim, ada kitabnya yaitu Sahih Muslim, ada Bukhari, kitab Sahihnya Bukhari, ada Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, ada Nasai, Sunan Nasai, ada juga Abu Daud, Sunan Abu Daud. Pada waktu itu luar biasa perkembangannya. Ada juga di bidang ulama, bidang fikih, yaitu ada 4 mazhab, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Terus berkembang ilmunya dengan pesat pada masa jayanya, masa emasnya, masa dinasti Abbasiyah. Terus kita lihat pada bidang arsitektur, itu pun gak kalah kurang para ahli. Dibuatnya istana, dibuatnya masjid, dibuatnya madrasah ataupun tempatnya yang memang adalah benteng-benteng pertahanan. Luar biasa infrastrukturnya, desain dengan baik dan rapi. Bayangkan itu bagaimana masjid yang dibuat, walaupun contoh awalnya sudah ada, yaitu Masjidil Haram, tapi dikombinasinya menjadi arsitektur yang canggih, yang hebat. Sampai hari ini masjid-masjid kuno pada waktu itu masih layak dipakai. Luar biasa. Kita lihat juga ada di bidang seni dan kesusastraan. Ada bahasa Arab, ada syairnya. Contoh syairnya dalam bahasa Arab. Dikembangkan, ada kaligrafi, ada juga syair-syair yang dikembangkan bermisi tauhid, ada seperti itu Dalail Khairat, dan juga lain-lain sebagainya pada masa dinasti Abbasiyah. Terus Islam di seluruh pelosok masuk untuk dikembangkan dan didakwahkan. Kita lihat juga di bidang perpustakaan. Di bidang perpustakaan di sana ada buku-buku kuno, buku-buku Yunani dibelajar oleh orang Muslim untuk menampakkan ilmu pengetahuan. Akhirnya orang-orang Muslim pada masa itu terus bertambah ilmu pengetahuannya dari masa-masa ke masa. Masa Yunani itu juga bertemu ilmu-ilmu pengetahuan yang lama, aja ditemu buku-bukunya dan dipelajari dan dicetak ulang pada masa dinasti Abbasiyah. Itu yang dapat kita pahami tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan kemajuan-kemajuannya. Luar biasa, terima kasih. Beri semua kita tepuk tangan dulu dalam resepsi ataupun resepsi ini. Nah, baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.